Halo, selamat berjumpa lagi rekan-rekan semua dengan saya Anggono Raras. Pada pertemuan ini saya akan membahas dengan tema strategi meningkatkan nilai perusahaan. Seperti kita sudah ketahui bahwa perusahaan itu maju atau mundurnya tergantung daripada pimpinan di perusahaan tersebut. Pada pertemuan ini saya akan coba bagaimana menciptakan nilai bagi perusahaan tersebut sehingga perusahaan tersebut akan lebih maju daripada sebelumnya atau dibandingkan dengan perusahaan-perusahaan lainnya. Rekan-rekan semua, pada pertemuan ini saya membuat satu model pembahasan dalam sebuah perusahaan secara global atau pada umumnya itu ada dua hal aktivitas yang melingkupi di dalam satu perusahaan. Yang pertama adalah aktivitas utama. Yang kedua adalah aktivitas pendukung. Aktivitas utama itu terdiri ada 5 kegiatan. Yang pertama adalah inbound logistik, kemudian processing, outbound logistik, marketing, dan services atau service. Selanjutnya untuk aktivitas pendukung itu terdiri dari 4 kegiatan, yaitu procurement atau pengadaan barang dan jasa ya tentunya. Kemudian ada teknologi development, kemudian human resources management, dan yang terakhir adalah infrastruktur perusahaan. Ya, infrastruktur perusahaan. Nah, kemudian dari kedua aktivitas utama dan aktivitas pendukung ini akan menciptakan satu nilai bagi suatu perusahaan di mana nilai tersebut terdiri dari manfaat dan biaya. Kalau kita menginginkan satu nilai yang tinggi, tentunya manfaatnya harus meningkat, tentunya harus diikuti dengan biayanya ya, biayanya. Itu gambaran daripada model pembahasan untuk meningkatkan nilai satu perusahaan. Jadi nanti saya akan coba menjelaskan satu persatu daripada kegiatan baik itu aktivitas utama maupun aktivitas pendukung. Rekan-rekan semua, saya akan coba menjelaskan tentang inbound logistik. Inbound logistik ya. Di dalam satu inbound logistik untuk perusahaan yang besar itu membutuhkan satu bahan mentah itu yang cukup besar, sehingga diperlukan adanya satu gudang ya, diperlukan adanya satu gudang. Jadi gudang tersebut tentunya tidak boleh jauh-jauh dari tempat processing, tempat memproduksi ya, tempat memproduksi barang jadi yang akan dihasilkan oleh perusahaan tersebut. Jadi kalau kita melihat satu kondisi tersebut bahwa processing inbound logistik tadi tidak hanya sekedar bagaimana menyimpan barang-barang bahan mentah yang
akan disimpan di gudang, tapi juga tentunya termasuk di dalamnya aplikasi softwarenya ya, bagaimana mengaturnya gitu. Baik, rekan-rekan semua, sekarang kita menginjak ke processing ya. Processing itu adalah satu kondisi bagaimana mengolah barang mentah tadi atau bahan mentah tadi menjadi barang jadi ya, menjadi produk yang dihasilkan oleh perusahaan tersebut. Jadi tergantung perusahaan tadi ada apakah perusahaan jasa atau perusahaan barang. Jadi karena yang namanya produk itu kan ada dua macam. Ada produk berupa hasilnya berupa barang, ada produk yang hasilnya adalah jasa. Jadi seperti itu. Jadi sebagai contoh saja kalau ini adalah sebuah pabrik untuk penghasil rel kereta api, roda kereta api, maka di sini bahan mentahnya adalah tentunya baja ya. Baja diolah di dalam pabrik. Nah, pabrik tadi itu akan menghasilkan produk berupa roda kereta api gitu. Rekan-rekan semua, kita lihat sekarang akan diskusi tentang outbound logistik. Outbound logistik tadi adalah barang jadi. Jadi barang jadi itu setelah dihasilkan diproses oleh pabrik menjadi barang, selanjutnya akan dijual, ya kan? Akan dijual. Untuk di dalam menjual perlu dilakukan satu pengemasan dalam bentuk peti-peti kemas seperti yang ada di layar ini, yang akan siap dikirim ke konsumen yang akan membelinya. Nah, ini akan dikirim. Pengiriman ini bisa dilakukan melalui darat atau melalui laut, tergantung bobot daripada barang-barangnya. Untuk barang-barang kontainer ini tentunya akan dibawa dengan kapal laut ya, karena walaupun lama tapi lebih memenuhi keinginan daripada pelanggan. Jadi itu adalah tentang outbound logistik. Jadi pada intinya outbound logistik itu adalah bagaimana menyampaikan produk agar sampai ke konsumen. Artinya di sini berjalan namanya sistem distribusi ya, distribusi. Jadi seperti kalau kita belanja online, maka barang yang kita beli itu dapat kita monitor di dalam marketplace, aplikasi marketplace-nya. Barang sudah sampai mana atau kegiatannya apa itu bisa kita telusuri, bisa kita lihat. Begitu pula dengan model-model outbound logistik tadi, kita bisa memantau posisi barang kita ada di mana. Jadi rekan-rekan semua, setelah kita diskusi tentang outbound logistik tadi, kita perlu adanya marketing. Jadi tugas dari marketing tadi tidak hanya sekedar melakukan satu pemasaran saja, tetapi dia akan melakukan banyak kegiatan. Seperti contohnya bagaimana melakukan strategi
marketing. Jadi kita bisa memperkenalkan barang karena satu produk yang baru itu perlu diperkenalkan oleh ke konsumen, perlu diperkenalkan ke konsumen. Nah, ini adalah tugas daripada marketing. Jadi tugas marketing ini biasanya untuk launching produk baru itu biayanya itu 30% dari biaya keseluruhan. Itu adalah biaya marketing. Semakin lama marketingnya, lama durasi waktunya, maka cenderung biaya marketing ini akan turun. Jadi pada awalnya untuk biaya marketing ini akan tinggi ya. Karena apa yang dilakukan oleh kegiatan marketing tadi diantaranya adalah bagaimana memperkenalkan untuk produk baru ya, bagaimana memperkenalkan produk yang baru di launching kepada konsumen. Melalui apa? Bisa melalui pameran. Di dalam pameran tadi ada seminar. Kemudian kalau produknya tadi sudah berjalan, bagaimana meningkatkan penjualan melalui advertising atau branding. Jadi bagaimana di dalam satu dunia bisnis itu membentuk satu branding dari suatu merek ya, dari suatu produk. Pada saat ini banyak kegiatan yang harus dilakukan, maka marketing ini akan lebih banyak menggunakan medium digital ya, medium digital. Baik, kita lanjutkan. Jadi selanjutnya setelah diadakan marketing, maka di dalam kegiatan utama itu ada namanya service atau pelayanan. Pelayanan itu ada pelayanan saat terjadi transaksi, tapi ada pula pelayanan after sales service. Jadi pelanggan atau konsumen itu tidak dilepas begitu saja setelah melakukan transaksi. Artinya begitu transaksi sudah dilaksanakan, mereka tetap bertanggung jawab. Sebagai contohnya, apabila ada orang membeli satu mobil atau satu sepeda motor, kalau di dalam proses setelah jual beli itu terjadi masalah, komplain atau permintaan bantuan ke pihak penjual, produsen itu tetap dilayani. Itu. Baik, kita lanjutkan lagi. Selanjutnya di kegiatan pendukung itu ada namanya, di aktivitas pendukung itu ada kegiatan procurement. Procurement itu adalah pengadaan barang dan jasa yang dibutuhkan sebagai bahan mentah untuk memproduksi satu produk ya. Apabila suatu perusahaan, contohnya perusahaan roti, maka perlu bahan seperti gandum, seperti gula, seperti vanila dan segala macamnya. Nah, itu untuk perusahaan-perusahaan besar itu perlu melakukan satu procurement untuk memperoleh harga yang bersaing, mutu yang bersaing.
biasanya dilakukan pelelangan. Nah, di situ maka di dalam pelelangan tadi akan dipilih orang yang berani menawarkan harga murah, kualitas bagus, ya kan? Kemudian daya dukung bahan itu banyak. Nah, itu dan mudah didapat. Itu yang akan menjadi ini. Dan di dalam proses pelelangan tadi tentunya sudah disiapkan kriteria persyaratan-persyaratannya. Ya. Oke. Jadi di sini kita di dalam procurement tadi merupakan satu kondisi yang memang diperlukan bagi sebuah perusahaan agar kebutuhan bahan mentahnya itu tercukupi atau terpenuhi. Kalau perusahaan itu adalah perusahaan kecil, bisa saja membeli bahan mentahnya itu melalui langsung ke pasar, pergi ke pasar. Tetapi tidak demikian untuk perusahaan-perusahaan yang cukup besar dan bonafit, sehingga membutuhkan satu dukungan daripada pihak ketiga untuk melakukan itu, ya. Baik, yang berikutnya adanya pengembangan teknologi. Kita seperti sudah maklum ya, saat ini teknologi digital sudah begitu menguasai di kehidupan manusia, maka semuanya itu contohnya kalau kita melihat satu perusahaan-perusahaan yang sudah begitu maju, maka dia akan melengkapi dengan teknologi-teknologi yang sifatnya sudah digitalisasi. Jadi satu perubahan seperti ini bukan untuk keren-kerenan, tapi untuk meningkatkan kepercayaan konsumen, ya, kepercayaan konsumen. Jadi ini menjadi salah satu perhitungan daripada satu perusahaan, ya, dengan pengembangan teknologi tadi. Sekarang suatu perusahaan itu akan menjadi lebih terpercaya apabila menggunakan teknologi yang paling mutakhir. Baik, rekan-rekan semua, jadi di sini di dalam satu perusahaan yang sudah begitu luas dengan karyawannya sudah di atas 500-an, itu sepertinya sudah membutuhkan human resources management. Jadi pihak human resources management ini mempunyai tugas melakukan pengecekan, ya, pengecekan karyawan mana yang seharusnya sudah naik pangkat, ya diproses. Tidak perlu harus karyawan tersebut mengingatkan, karena karyawan itu sudah disibukkan dengan beban kerja mereka. Kecuali contohnya kalau karyawan-karyawan tadi, karyawan-karyawan lapangan, biasanya dengan administrasi itu kurang begitu care, ya, kurang begitu care, sehingga perlu dengan adanya human resources management itu akan sangat membantu mereka. Kemudian seandainya ada penambahan peralatan atau fasilitas, contohnya suatu perusahaan yang bergerak di bidang transportasi, ya, transportasi. Di situ ada penambahan beberapa bus baru untuk sarana bisnis, sehingga di sini human resources management ini otomatis
sudah mengetahui berapa banyak sopir tambahan yang diperlukan, berapa karyawan untuk menangani tambahan bis ini sudah diperhitungkan di dalam Human Resources Management ini. Sehingga di sini dengan adanya Human Resources Management itu adanya timbul satu kesatuan sistem ya, satu sistem, sehingga apabila ada perkembangan dari berbagai macam departemen yang ada di perusahaan, maka semuanya harus lapor kepada Human Resources Management tadi. Karena kita lihat banyak di satu perusahaan dengan adanya penambahan fasilitas setiap tahun, tapi personelnya nggak nambah, sehingga terjadi adanya satu overload ya, satu overload gitu. Di sini yang perlu diperhatikan di dalam Human Resources Management ini adalah adanya satu aplikasi yang bekerja secara otomatis ya, secara komputerized, sehingga akan menguntungkan semua pihak, Selanjutnya, kita perlu memikirkan infrastruktur yang dibutuhkan oleh perusahaan. Suatu perusahaan yang besar yang perlu atau membutuhkan kantor. Walaupun saat ini kita lihat di dalam era digital ini orang bisa jualan tanpa mempunyai infrastruktur, tapi dalam bentuk bangunan ya, tetapi mereka tetap memerlukan fasilitas yang lain ya. Sebagai contoh, fasilitas kamera, fasilitas internet, fasilitas laptop, HP, segala macam itu masih perlu dibutuhkan. Bagi perusahaan-perusahaan pengiriman barang, mereka membutuhkan mobil-mobil bak atau mobil-mobil yang dapat mengirimkan barang-barang dari satu tempat ke tempat yang lain. Baik, rekan-rekan, dari saya cukupkan. Mudah-mudahan diskusi ini bermanfaat. Terima kasih.